Pernahkah kalian melihat balon udara? Tentu seru sekali ya jika kita bisa menjelajah menggunakan balon udara. Apakah kamu tahu, balon udara merupakan teknologi penerbangan pertama yang dibuat oleh manusia? Lalu, bagaimana balon udara bisa terbang? Prinsip apa yang mendasarinya? Apakah ada kaitannya dengan suhu, kalor, pemuaian, dan tekanan? Yuk kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza Ayurdani, Guru IPA UPT SMP Negeri 2 Tapu Hulu. Salam semangat belajar, salam literasi. Di akhir video nanti kita akan mengadakan kuis. Simak sampai habis ya. Baiklah, di sini kita akan belajar IPA bab 3 materi suhu, kalor, dan pemuaian. Tujuan dari belajar hari ini adalah mengetahui konsep terbangnya balon udara yang dikaitkan dengan ilmu sains, yaitu suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, untuk mengetahui konsep bagaimana balon udara bisa terbang, yuk kita ikuti praktikum kali ini. Di sini kita akan melakukan penyelidikan bagaimana konsep dari penerbangan balon udara. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita butuhkan ialah ada kaki 3 dan terdapat kawat. Lalu ada korek api. Ada Erlenmeyer. Di sini saya menggunakan Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml, namun diberikan dengan air secukupnya saja. Tidak perlu terlalu banyak atau bahkan sampai penuh. Selanjutnya, terdapat bunsen sebagai pembakar. Lalu ada 2 balon karet, kita butuhkan satu saja, bebas mau pilih warna mana. Ketiga, kita akan menggunakan penjepit jika dibutuhkan. Pertama-tama yang kita lakukan ialah letakkan balon karet di ujung tutup tabung Erlenmeyer. Kemudian hidupkan bunsen. Letakkan tabung di atasnya. Tunggu beberapa saat sampai dengan air menggelegak atau mendidih karena akibat dari pemanasan dari bunsen. Setelah kurang lebih dari 1 menit dan air pun telah mengeluarkan gelembung-gelembung udara, itu menandakan bahwa suhu yang ada di dalam tabung Erlenmeyer sudah mulai panas. Wow, balonnya sudah terangkat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini dapat kita lihat ketika tabung Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet kemudian dipanaskan dengan bunsen, maka balon karet dapat mengembang. Hal ini terjadi karena partikel-partikel gas yang ada di tabung Erlenmeyer dapat bergerak cepat dan juga bebas akibat dari pemanasan. Akibatnya, gerakan yang terjadi di dalam tabung Erlenmeyer semakin cepat yang mengakibatkan pemuaian gas dan juga tekanan gas yang ada di tabung Erlenmeyer semakin besar. Tekanan di dalam Erlenmeyer ini diteruskan menuju ke balon karet. Sehingga tekanan yang berada di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan yang berada di luar balon karet. Hal inilah yang dapat membuat balon karet menjadi mengembang. Suhu dapat dirasakan oleh manusia hanya melalui panca indera, yaitu manusia hanya bisa menyatakan panas dan dingin saja. Maka dari itu, suhu merupakan ukuran kuantitatif yang menyatakan panas dan dinginnya suatu benda yang dapat diukur dengan termometer. Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perubahan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Satuan internasional dari kalor adalah joule dan 1 joule sama dengan 4,2 kalori. Pemuaian adalah peristiwa memuainya suatu zat akibat dari peningkatan suhu yang terjadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa balon udara bisa terbang menggunakan prinsip dari suhu, kalor, dan pemuaian. Itulah tadi salah satu contoh dari materi suhu, kalor, dan pemuaian, yaitu dengan kita mengetahui prinsip terbangnya balon udara berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan. Nah, di sini Bu Riza ingin bertanya kepada kalian semua,
Ini dia pertanyaannya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semangat belajar. Salam literasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.